Aktivitas penawaran umum perdana saham di pasar modal Indonesia terpantau masih lesu jelang akhir kuartal 1 2026. Pemirsa, aktivitas penawaran umum perdana saham di pasar modal Indonesia terpantau masih lesu jelang akhir kuartal 1 2026. Meski demikian, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan hingga akhir Maret 2026 ada 12 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO dengan mayoritas calon emiten merupakan perusahaan beraset jumbo. Aktivitas penawaran umum perdana saham di pasar modal Indonesia terpantau masih lesu jelang akhir kuartal 1 2026. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga 27 Maret 2026, belum ada satupun perusahaan yang resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini masih mencerminkan sikap wait and see dari pelaku usaha di tengah dinamika pasar yang masih diliputi ketidakpastian baik dari faktor global maupun domestik. Meski demikian, harapan kebangkitan IPO tetap terbuka seiring adanya antrean perusahaan yang siap melantai di bursa. Bursa Efek Indonesia mencatat saat ini terdapat 12 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham alias IPO. Mayoritas berasal dari perusahaan beraset jumbo yang berpotensi menjadi motor penggerak penghimpunan dana di pasar modal dalam waktu mendatang. Direktur Bursa Efek Indonesia Igde Nyoman Yetna mengungkapkan berdasarkan klasifikasi aset merujuk pada POJK, komposisi pipeline IPO didominasi oleh perusahaan skala besar. Rinciannya, tidak ada perusahaan dengan aset skala kecil di bawah 50 miliar rupiah, hanya satu perusahaan skala menengah yakni di kisaran 50 miliar hingga 250 miliar rupiah, dan sebanyak 11 perusahaan tergolong skala besar dengan aset di atas 250 miliar rupiah. Dari sisi sektoral, pipeline IPO menunjukkan variasi yang cukup beragam meskipun tidak merata di seluruh sektor. Sektor consumer non-cyclicals mendominasi dengan 3 perusahaan, disusul sektor healthcare, infrastructure, dan teknologi masing-masing 2 perusahaan. Sementara itu sektor energy, financials, serta transportation and logistics masing-masing diisi oleh 1 perusahaan. Menariknya, sejumlah sektor seperti basic materials, consumer cyclicals, industrials, hingga property dan real estate belum menyumbang kandidat IPO dalam pipeline saat ini. Adapun sebelumnya calon emiten di sektor logistik PT BSA Logistics Indonesia Tbk dengan kode saham WBSA bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menargetkan perolehan dana hingga 306 miliar rupiah melalui penawaran umum perdana saham. Berdasarkan prospektus yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menawarkan maksimal 1,8 miliar saham atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun masa penawaran awal atau book building dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret hingga 27 Maret 2026. Selanjutnya, penawaran umum akan digelar pada 1 hingga 8 April 2026 dengan target pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 10 April 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit energi dan sumur minyak Iran jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz setelah Teheran menyebut proposal perdamaian Amerika tidak realistis. Adapun Gedung Putih menyatakan bahwa Trump ingin mencapai kesepakatan dengan Teheran sebelum tenggat waktu 6 April yang ia tetapkan sebelumnya. Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit energi dan sumber minyak Iran jika Teheran tidak membuka Selat Hormuz setelah Teheran menyebut proposal perdamaian Amerika tidak realistis dan melancarkan serangan rudal bertubi-tubi ke Israel. Adapun Teheran tetap menantang dalam perang yang telah berlangsung selama sebulan yang telah menyebar ke seluruh wilayah, mengganggu pasokan energi dan menghantam ekonomi global. Iran secara efektif telah memblokir Selat Hormuz, jalur air yang biasanya membuka sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair global. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Trump ingin mencapai kesepakatan dengan Teheran sebelum tenggat waktu 6 April yang ia tetapkan pekan lalu, setelah memperpanjang tenggat waktu sebelumnya yang telah ia tetapkan agar Iran membuka Selat Hormuz. Leavitt mengatakan pembicaraan dengan Iran sedang berlangsung, menambahkan bahwa apa yang dikatakan Teheran secara publik berbeda dari apa yang dikatakannya kepada pejabat Amerika Serikat secara pribadi.
Sebelumnya Iran mengatakan bahwa mereka telah menerima proposal perdamaian Amerika Serikat melalui perantara setelah pembicaraan pada hari Minggu antara Menteri Luar Negeri Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa usulan tersebut tidak realistis, tidak logis, dan berlebihan. Berbagai sumber, IDXNO. Pemirsa, harga emas mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut, di mana hal ini didorong oleh melonjaknya permintaan aset safe haven seiring memanasnya konflik Timur Tengah. Meski demikian, logam mulia tersebut masih berada di jalur penurunan bulanan yang cukup tajam akibat meningkatnya ekspektasi inflasi dan suku bunga global. Emas spot pemirsa menguat 0,6% menjadi $4.518 per ons setelah menyentuh level terendah sejak November pada awal pekan lalu. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat ditutup naik 0,7% menjadi $4.557 per ons. Analis menyebut konflik yang terus berlanjut tanpa tanda penyelesaian menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga emas. Dalam jangka pendek, analis menyebut perhatian pasar akan tertuju pada perkembangan perang, harga minyak mentah, imbal hasil obligasi, serta pergerakan indeks dolar Amerika. Sementara itu pemirsa, meski permintaan safe haven meningkat, harga emas tetap tertekan secara bulanan. Sepanjang Maret, emas merosot lebih dari 14% dan berada di jalur untuk mencatat kinerja bulanan terburuk sejak krisis keuangan global 2008. Lonjakan harga energi yang memicu kekhawatiran inflasi menjadi faktor utama karena mendorong pasar meninjau ulang ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga. Kita ke informasi emiten. PT Mitra Adi Perkasa Tbk mencetak peningkatan pendapatan dan laba bersih pada tahun 2025 lalu. Perseroan melaporkan pendapatan sebesar 43,08 triliun sepanjang tahun lalu dengan laba bersih yang meningkat 22% secara tahunan mencapai 2,23 triliun rupiah. PT Mitra Adi Perkasa Tbk mencetak peningkatan pendapatan dan laba bersih pada tahun 2025 lalu. Perseroan peroleh pendapatan sebesar 43,08 triliun rupiah sepanjang tahun lalu, atau naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 37,83 triliun rupiah. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan eceran dan grosir sebesar 41,39 triliun rupiah, komisi penjualan konsinyasi sebesar 2,34 triliun rupiah, pendapatan sewa dan jasa pemeliharaan sebesar 137,6 miliar rupiah, dan pendapatan lain-lain senilai 205,18 miliar rupiah. Dari sisi beban, perusahaan mencatat beban pokok penjualan sebesar 25,12 triliun rupiah. Beban pokok ini naik 15,83% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 21,6 triliun rupiah. Selanjutnya untuk laba kotor, perseroan tercatat meningkat 11,24% pada tahun 2025 menjadi sebesar 17,95 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 16,14 triliun rupiah pada tahun 2024. Alhasil laba bersih perseroan juga meningkat menjadi 2,23 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Laba bersih ini naik 26,2% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 1,76 triliun rupiah. Di sisi lain, sampai akhir tahun 2025 perseroan membukukan total aset sebesar 32,8 triliun rupiah atau naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 29,52 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk membukukan kinerja yang solid sepanjang Januari hingga Desember 2025. Laba bersih perseroan bahkan tumbuh double digit pada periode tersebut. Melansir laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan senilai 5,36 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Realisasi tersebut mencerminkan kenaikan 10,13% secara year on year dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Kenaikan itu terutama disumbang oleh operasional rumah sakit perseroan di Jakarta dan Jawa Barat yang mencatatkan pendapatan senilai 4,09 triliun rupiah. Selain itu, operasional rumah sakit di Jawa Tengah dan Jawa Timur membukukan pendapatan senilai 1,27 triliun rupiah pada tahun lalu setelah dikurangi berbagai beban dan pajak. Perseroan membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai 1,36 triliun rupiah sepanjang 2025. Realisasi itu melesat 19,05% secara year on year. Dengan demikian perseroan untuk mampu mengerek laba bersih per saham menjadi
Rp98,13 per saham. Dibandingkan Rp82,43 per saham pada periode yang sama di tahun 2024.